Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masyarakat Lampung turut bergembira dan bersukacita kerauhan kiai kita, guru kita, ulama kita, Romo Kiai Haji Muharrar Hudhari. Orangnya kurus nopo cungkring. Kurus lancung kering tapi benar-benar berani dan banyak menginspirasi bangsa Indonesia, menginspirasi para kiai-kiai pesantren dan menginspirasi santri se-Indonesia rakyat tercinta. Masih hangat bagi kita momen Hari Santri tahun 2025 ini, dan alhamdulillah kita diampiri Kiai Haji Muharrar Hudhari di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 2 atau Pondok Putri. Baik, ngobrol-ngobrol ya nyantai mawon nggih. Jenengan ceritanya dari mana saja ini? Jadi kemarin itu yang asli saya itu pengen berangkat ke Lampung ini tanggal 20 berangkat. Berhubung malamnya ngisi pengajian di Bonang sama teman-teman PVI LS. Setelah itu saya ditelepon sama Ustadz Fajar Husain yang menghina PVI itu kemarin, yang dari Mojokerto. Jadi keluarganya, orang tuanya, pamannya semuanya pengen datang ke tempat kami. Kemudian kami menerima. Setelah sore nyampe maghrib ketemuan, langsung berangkat menuju ke ke Lampung. Kebetulan ada anak paman yang anaknya nikah gitu. Jadi memang dalam rangka jalan-jalan lah. Alhamdulillah bisa silaturahim ke tempat Ustadz di Pondok Pesantren Rahmatul Ummat. Semoga diberkahi Allah. Amin, amin, amin. Pondok ini santrinya semakin banyak, kualitasnya semakin bagus, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Wabil khusus untuk saya pribadi dan juga untuk umat semua ya. Amin, amin, amin. Iya Ustadz. Oke. Memang kedepannya kita sekabar-kabaran terus, karena memang di Lampung ini sudah ada banyak pesantren yang kontak saya bagaimana mekanisme menghadirkan Yai Muharrar untuk ceramah di Lampung. Jadi saya mau kontak langsung, sebelumnya sungkan sungkan. Jadi alhamdulillah ini jadi momentum. Jadi mudah-mudahan jenengan nanti sering ke Lampung. Menghadirkan saya sangat mudah Kiai, cukup pencet nomor WA pribadi saya, dan ini satu-satunya Kiai se-Indonesia Raya yang berani mengumbar nomor WA dan alamat lengkap itu. Nomor WA saya itu 081-228-032-825. Saya beralamat di RT2 RW 1 Telogorjo Wonosalam Demak di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Mengundang saya tidak harus membisaroi. Subhanallah. Jadi, luar biasa. Saya mengikuti dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu ittabi'u, ikutilah kamu semua man kepada seorang nabi rasul. Jadi man ini isinya nabi rasul. Dan ulama itu adalah orang yang menempati tempatnya nabi dan rasul. La yas'alukum ajra, yang tidak pernah minta upah. Wa hum muhtadun. Kiai-kiai yang enggak butuh upah inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu. Jadi menghadirkan saya dimanapun berada, tidak cuma di Jawa, tidak cuma di luar Jawa, kalau perlu di luar negeri, hadirkan saya. Tidak perlu bisa roi. Saya bawa uang sendiri, saya bawa kendaraan sendiri, dan menghadirkan saya Kiai. Nanti sistem ngisi pengajiannya, saya ngisi pengajian ala kadar materi. Jadi semisal materinya tentang sunnah Rasul, saya membahas sunnah Rasul ala kadar, paling 15 menit, 10 menit gitu. Setelah itu nanti interaktif interaktif sama masyarakat yang punya problem, punya masalah, punya apa saja lah. Lebih-lebih tentang masalah tentang yang baru hangat ini tentang kepalsuan nasabah alawi, silahkan tanya sama saya. Bahkan saya membuka lebar-lebar untuk teman-teman muhibin yang selama ini masih gentol ya, menyuarakan bahwa Habib itu adalah minturi Rasul. Silahkan ditanyakan di forum. Saya akan menjawab menurut keilmuan saya dan dapat uang. Dapat hadiah uang dari saya minimal 100.000. Yang nanya. Yang nanya. Jadi silakan yang tanya sebanyak-banyaknya, saya akan memberi hadiah uang.
Wah ini keren ini. Jadi apa itu tidak perlu datang ke apa itu ke Demak, cukup WA tadi, nelpon saya 081228032825 gitu. Nanti ketemuan di mana, insya Allah saya hadir. Saya hadir gitu. Nah ini kabar gembira buat kita semua kalangan pesantren di Provinsi Lampung, karena Lampung ini pesantren terbanyak nomor 6 se-Indonesia. Jadi luar biasa, dan NU-nya NU tipe A, jadi NU grade-nya itu ranking 3 se-Indonesia. Jadi masyarakat Nahdliyin-nya sangat kuat sekali, tradisi pesantrennya sangat masif di Lampung ini, dan rata-rata memang sanad keilmuannya dari Jawa. Nah ini terkait ini nih, pertama kita mengapresiasi bagi poro yai, panitia-panitia yang hendak menghadirkan Yai Muharrar Hudhari. Kita sudah dapat konfirmasi langsung dari beliau, buatan repot-repot gitu. Dan segala halnya tidak akan memberatkan panitia. Tapi kalau ada yang mau ngasih juga nggak apa-apa ya. Nah, itu urusan beliau. Itu akhlak beliau. Akhlak saya nggak perlu dibisaroi dan nggak perlu disuwani. Cukup telepon aja, datang saya. Ini saya datang ini di mana kemarin di Masjid. Ini beliau tidak datang ke sana, cukup WA langsung saya datang. Bahkan tuan rumahnya dapat bisaroh uang sekian juta dari saya. Oh enak. Nggak perlu bisaroh saya. Nah kalau begitu insya Allah nanti PWI LS Lampung dan Banser siap ngawal jenengan untuk keliling Lampung nih sampai Sumatera Selatan lah, ya. Karena memang kalau ini kan diamanahi ngebentuk itu PWI Lampung, Sampun Lampung, kemudian Sumatera Selatan sudah, Jambi sudah, Bengkulu sudah, alhamdulillah. Dan hari ini sedang penataan semua. Baik, kita masuk ini nanya ke beliau, karena tadi sudah sedikit masuk nyinggung masalah Ba'alawi, maka coba kita pertama ingin tanya dulu beliau tentang pengalaman jadi muhibbin dulu ya. Dengan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ya seperti teman-teman semuanya ya, para ulama, para ustadz-ustadz dan juga para teman-teman semuanya. Insya Allah se-Indonesia ini semuanya muhibbin ya, tadinya muhibbin semua, karena kita ini didoktrin sama orang tua kita, guru-guru kita, bahwa Habib yang ada di Indonesia ini adalah min dzurriyyati Rasul. Sebelum ada pencerahan dari Romo Yai Imad dan lain sebagainya. Jadi walaupun beliau itu salah Ustadz, ya tetap kita hormati Ustadz. Betul. Karena sejelek apapun kalau mereka itu adalah min dzurriyyati Rasul, yang kita pandang bukan mereka Ustadz, bukan cucu-cucu mereka. Yang kita pandang Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu punya jasa yang luar biasa, kita bisa memeluk Islam, kita bisa bisa sholat dan sebagainya. Ini jasa baginda Rasul. Sehingga di waktu mereka datang, Assalamualaikum Ustaz gitu, Waalaikumsalam gitu, kaif antum, ta'albib ta'al, Masya Allah, kita keluarin semua Ustaz, makanan semuanya. Bahkan Ustaz sering itu Habib yang minta baju sama saya, baju saya satu bupet Ustaz, tak ambilin semua. Silakan Habib, diminta semua Habib, ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek. Ini saking mahabbahnya saya sama beliau. Bahkan setiap beliau minta uang Ustaz, semua uang saya kuras semua. Makanya kalau Yai Imad mengatakan ini Ustadz Muharrar ini singanya muhibbin ini. Saya memang berani segala-galanya, tidak cuma itu saja Ustadz. Setiap ada Habib datang minta uang berapa saja, tak hutang-hutangkan. Beliau pinjam motor Ustadz, katanya 1 hari 2 hari, dibawa nyampe berminggu-minggu, nyampe berbulan-bulan, pada akhirnya Ustadz nggak kembali Ustadz. Kita juga ikhlas Ustaz. Kenapa kok nyampe pada akhirnya kembali? Itu gara-gara kebetulan saya kan muhibbin sama Habib seluruh Indonesia ini. Lebih-lebih Habib yang ada di Solo. Ada Habib di Solo, kebetulan beliau orang terkenal. Ngerti kalau motor saya ini dipinjam sama Habib enggak dikembalikan, langsung dilaporkan di Polres itu. Habibnya dikejar itu. Habib tadi bilang, Ustadz kalau ada Habib jelek Ustadz jangan dilayani. Di mana letak dunia Rasul kalau akhlaknya, perangainya, ucapannya tidak seperti Rasulullah gitu. Pada akhirnya dikejar sama polisi itu. Pada akhirnya motornya dikembalikan. Bahkan ada Habib yang pinjam mobil saya katanya 1 hari 2 hari. Ya udah silakanlah. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan juga. Nyampe pada akhirnya
Saya istikharah ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo, pengen tahu mobil saya di mana. Belum nyampe makom, ada musafir nemuin saya. Kiai panjenengan pengen tahu mobil Kiai gitu. Wah, saya teratap saya. Ini jangan-jangan Kanjeng Sunan Kalijogo memberitahu kalau mobil saya digadekan di tempat ini. Setelah itu langsung saya lacak, Ustaz. Alhamdulillah digadekan beneran, Ustaz. Jenengan yang nebus tadi. Ya pada akhirnya ya. Gitu. Jadi tidak cuma itu saja. Ada Habib umur 52 tahun. Kebetulan kan ada santri lewat. Disenengi, Ustaz. Pada akhirnya ya Bib, itu kan ada wali santri, Bib. Panjenengan menembung sendiri. Berhubung wali santri juga hormat sama saya, hormat sama Habaib, ya kan, Duriya Rasul. Pada akhirnya ya diberikan juga, Ustaz. Padahal ini anaknya ini baru umur 18 tahun, Habibnya umur 52 tahun. Pada akhirnya juga ditelantarkan. Punya anak satu ditelantarkan, terus dicerai begitu saja gitu. Jadi ini apa itu pokoknya Masya Allah gitu. Aku yakin dan ini kami berani mengatakan Habib itu tidak Duriya Rasul bukan karena itu ya Ustaz. Karena semuanya kan kita ikhlaskan semua. Justru kami tahu semuanya ini ya dari hasil pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan Romo Yai saya pernah hadir, apa itu beliau sudah wafat, pernah hadir, bukan mimpi, ditemuin secara langsung. Saya disuruh untuk melakukan diskusi tentang nasab kepada para Habib. Pada akhirnya saya membuka apa itu pengumuman di media sosial, siapapun Habib yang apa itu mau diskusi nasab sama saya. Ya alhamdulillah Habib banyak. Tapi ujung-ujungnya Ustaz nipu saya semua itu. Yang sudah jenengan ongkosin gak datang. Jadi Masya Allah gitu. Jadi apa itu ini artinya keyakinan saya tentang beliau tidak Duriya Rasul ini semakin kuat Ustaz. Lagi pula Ustaz, ciri-ciri Duriya Rasul kalau di Al-Quran Ustaz, wabil mu'minina raufur rahim. Betul. Jadi sifat Rasulullah, sifat anak cucunya itu Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf itu dermawan. Ar-Rahim itu jiwa pemaafnya tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya min dzurriyyati Rasul, nyampe nasabnya besar dipasang di ruang tamu, ya kan? Sementara dia bakhil loh Ustaz. Tidak nyanyo-nyanyo, tidak berbagi kepada umat, tidak memberikan solusi-solusi hidup kepada umat. Malah kan jauh-jauh dari luar negeri, dari Yaman ke Indonesia bukan bagi-bagi uang, tapi cari. Ini tidak cocok dengan Al-Quran yang Raufur Rahim gitu. Begitu juga sifatnya Rasulullah, sifatnya anak cucunya itu Rahim. Rahim itu kasih sayang luar biasa. Jadi sayangnya kepada umat ini luar biasa. Jangankan no, cuman disakitin Ustaz, jangankan no, cuman tidak diakui sebagai Duriya Rasul. Kalau perlu Ustaz, dibunuh pun ikhlas Ustaz. Sebagaimana Duriya Rasul yang pernah dibantai di Karbala. Ikhlas mereka dibunuh, dibantai, bahkan diusir. Rasulullah sendiri membuktikan sendiri atas keikhlasan Rasulullah di waktu Rasulullah ada di Mekah, diusir sama orang kafir Quraisy. Apakah Rasulullah melakukan balas dendam? Enggak. Di waktu terjadi Fathu Makkah, Rasulullah tidak membantai habis-habisan orang, enggak gitu. Jadi kalau mereka benar-benar dia Rasul, pasti jiwa sayangnya kepada umat luar biasa. Apalagi hanya sekedar dikatakan Ustadz Parman tidak Duriya Rasul, cuman gitu Ustadz. Aku yakin jiwanya akan legowo. Jadi nggak masalah gitu. Bukannya terus mencari bolo Kurawa, mencari teman, melakukan pembelaan, melakukan kajian-kajian supaya nasab mereka tidak rungkat. Lah ini justru semakin terbongkar Ustaz. Semakin terbongkar kalau mereka tidak Duriya Rasul. Sebab pada dasarnya kalau kita meneliti secara batin Ustaz, batin itu kuluh minallah Ustaz. Batin itu urusan Allah. Kita orang Ustaz hanya meneliti dohirnya. Makanya dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan innallaha la yanduru ala ajsadikum wa suwarikum walakin yanduru ala qulubikum. Yang mampu meneliti hati orang atau batin seseorang ini adalah Allah Ustaz. Lah kita ini melihatnya cuman ajsadikum, gesengnya. Keseng orang. Oh, ini pakaian seperti ini berarti Ustaz. Saya cium tangannya. Walaupun pada akhirnya juga keliru ya. Sebabnya di rumah saya Ustaz ada orang gila yang
yang sering pakai jubah, pakai kerudung. Ini setiap datang ke tempatku, oh semua tamu cium tangan semua. Setelah itu orang yang pakai jubah tadi nyanyi-nyanyi, ya Ramadan, ya Ramadan. Orang baru tahu. Jadi kita orang ini kan menghukumi dohirnya Ustaz. Adapun batinnya itu urusan Allah. Jadi kita meneliti orang ini, oh ini orang baik, berarti keturunannya orang baik. Oh ini dohirnya jelek, berarti keturunannya orang jelek. Karena sesungguhnya at-thayyibina lit-thayyibat. Orang itu kalau baik Ustaz akan ditemukan orang baik. Kalau Ustaz baik kemudian saya dekat, berarti saya orang baik Ustaz. Kalau Ustaz ini jelek, kemudian saya dekat, berarti saya orang jelek. Wal khabithina lil khabisat gitu. Jadi apa itu enggak mungkin lah. Ini ada orang pekerjaannya itu dawir, pekerjaannya minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, nyampe-nyampe Ustaz. Ini beliau seorang kiai Ustaz. Ini beliau seorang kiai. Ini kiai ini kalau ketamunan Habib, bukannya senang Ustaz, tapi ketakutan, ngumpet-ngumpet gitu. Di mana letak durian Rasul? Ya. Padahal Rasulullah ini Masya Allah memberikan apa itu kasih sayang kepada umat. Orang itu akan senang kehadiran Rasulullah dan anak cucunya gitu. Jadi kalau dohirnya saja kelihatan ya, apa itu masyarakat juga nggak senang dan sebagainya. Ya, aku yakin walaupun dohir ini apa di saat ada dohir yang tidak cocok dengan aturan Rasulullah, ucapannya nggak sama dengan ucapan Rasulullah, perbuatannya tidak seperti perbuatan Rasulullah, aku yakin ini nggak mungkin duriah Rasul. Pasti itu. Makanya apa itu Rasulullah pernah mengatakan hakam Nabi Dohir. Aku disuruh menghukumi orang dohirnya. Dohirnya betul. Adapun masalah silsilah Ustaz, bisa ditipu Ustaz. Iya. Mukharrar bin Quduri bin Ahmad bin ini bisa Ustaz. Tapi dohir nggak bisa ditipu Ustaz. Jadi casing orang inilah yang akan membuktikan. Jadi yang asli yang meneliti tidak cuma saya saja. Banyak teman-teman rakyat Indonesia meneliti. Menelitinya bukan nasab, menelitinya bukan manuskrip, menelitinya bukan kitab, tapi dohirnya. Ad-dohir tadulu alal batin. Ada buah kok dalam, kok luarnya kok busuk ya? Kira-kira busuk apa tidak? Busuk Ustaz. Walaupun ya ada yang luarnya jelek, dalamnya bagus, ada seperti contoh durian. Ya kan? Tapi kan biasanya kalau dohirnya jelek, dalamnya juga jelek. Ustadz itu kan oknum Ustadz. Loh maksudnya oknum gimana? Itu yang jelek kan hanya segelintir Habib. Loh ini yang diteliti ini bukan masalah sifatnya, bukan masalah perangainya, bukan, tapi adalah silsilah. Nah, kalau ada ulama yang sudah meneliti dari hasil kajian, dari hasil manuskrip, dari hasil DNA, dari hasil semuanya ya, kemudian diteliti mereka tidak duriah Rasul, ini tidak akhlaknya. Yang diteliti bukan akhlaknya, tapi silsilahnya. Kalau silsilahnya mereka itu sudah rungkat, sudah tidak benar, berarti ini sudah tidak oknum lagi Ustaz. Semuanya. Kalau semuanya sudah tidak duriah Rasul, berarti kita harus sepakat loh. Harus sepakat mereka tidak duriah Rasul. Adapun kita tetap menghormat Ustaz, laqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Jadi semua manusia dimuliakan sama Allah. Apa salahnya kita hormat sama mereka itu, sama Habib? Umat jadi hormat sebagai sesama hormat sama manusia sebagai sesama umat Islam. Begitu juga saya Ustaz, walaupun saya sudah seperti ini Ustaz, kalau ada Habib datang ke tempatku ya tak hormat. Mereka yang alim ya kami cium. Adapun Ustaz semuanya duduk, walaupun alim gak alim tak beri uang. Saya memang seperti itu Ustaz, setiap ada orang tak bisa roi siapapun orangnya. Jangankan orang gila-gila musafir tak beri uang semua. Jadi kalau saya bagi-bagi sama PWI itu bukan berarti saya bayar di PWI, enggak. Ya memang saya seperti itu. Loman. Dari dulu saya kalau ketapunan orang tak beri wong. Ada orang nganter undangan Pak Yai dapat undangan yasinan di tetangga. Itu saja tak bisa roy. Orang apa saja tak bisa roy. Jadi itu bukan semata-mata untuk karena Habibnya, bukan. Memang saya setiap ada orang datang mesti tak bisa roy gitu. Lagi pula kalau kita mau meneliti ya dari sifatnya, akhlak dan sebagainya, secara dohir pun sudah kelihatan. Apalagi Ustaz, istilah Ustaz, contoh ya Ustaz ya, habaib.
istilahnya saja ini Ustaz, panjenengan buka sendiri di kamus, di kamus Munawir kah, atau di Mujam kah, atau di kamus Yunus, atau mungkin di mana saja, keilmuan mana saja, apalagi nyampe dinaikkan jadi sedikit di Alfiyah, di Ibnu Aqil, di Hasi Al-Quduri, di Qadil Qudud, di Jami'ud Durus. Kata-kata habaib itu salah Ustaz. Bukan habaib itu tidak ada, istilah habaib itu enggak ada, tidak. Jadi habaib itu bukan jamaknya Habib yang mudzakkar, tapi habaib itu jamaknya Habib yang muannas. Jadi Habib itu Ustaz seperti contoh mayitun. Mayitun itu adalah mayat lelaki dan mayat perempuan. Jadi Habib itu adalah orang yang mencintai atau yang dicintai, baik lelaki atau perempuan. Kalau Habib yang maknanya mudzakkar Ustaz, jamak taksirnya itu ahibah atau ahibah atau ahbab. Jamak taksirnya ada 3. Jadi ahbabun atau ahibah atau ahibah gitu. Tapi kalau habib yang muannas, jamak taksirnya itu habaib. Ini istilahnya saja udah salah ini. Padahal ini sudah mutabaruh, sudah masyhur ya di Indonesia ya. Bukti bahwasanya habaib yang ada di Indonesia enggak benar. Sudah diberitahukan oleh Allah dengan istilah. Ini adalah jamaknya Ustaz. Jamaknya. Apalagi meneliti tentang habibnya. Kenapa kok gitu? Habib itu adalah istilah khusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa namanya Khalil. Kalau Nabi Isa Ruhul Kudus, ya kan? Kalau orang yang alim agama menyampaikan ilmu agama namanya kiai atau seorang ustadz. Tapi kalau baginda Rasul namanya Habib. Kalau nggak percaya silahkan buka di Nadum Nadum Ibnu Ruslan, Nadum Zubat, fadlahu ala jami'i man sifah fawal habibu fawal syafi'u wal habibu lil ilah. Jadi fadlahu, Allah telah memuliakan baginda Rasul, fadlahu ala jami'i man sifah. Allah telah memuliakan Rasulullah, mengalahkan semuanya. Rasulullah itu siapa? Fawas syafi'u, Rasulullah adalah syafi', wal habibu dan habib. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah melebihi semuanya adalah syafi' wal habib. Ini adalah sebutan panggilan baginda Rasul yang tidak boleh untuk semuanya. Nggak boleh Ustaz. Jadi habib itu hanya baginda Rasul. Kalau Habib ini untuk baginda Rasul, terus anak-anaknya sebutannya siapa? Itu kalau kita mau buka Ustaz di karya tulisnya Mbah Hasyim Asy'ari atau Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin di kitab-kitab lain lah. Ulama-ulama sudah merumuskan bahwa dzurriyyah Rasul yang dari Sayyidina Hasan namanya Sayyid. Dari Sayyidina Husain namanya Syarif. Jadi kalau Sayyidina Hasan namanya Sayyid, kalau Sayyidina Husain namanya Syarif. Nah, kalau Habib itu siapa? Hanya baginda Rasul. Ini dicuri Ustaz. Diucuri oleh orang yang dibawa oleh Belanda masuk di Indonesia untuk menandingi perjuangannya Pangeran Diponegoro. Untuk menandingi perjuangannya Sayyid Syarif yang lewat Wali Songo. Nah, ini adalah sebuah pembodohan Ustaz. Jadi kalau rakyat Indonesia yang saat ini Ustaz sudah diberitahukan, sudah diberi pencerahan oleh para ulama-ulama yang sudah mutabakhir fil ilm, kemudian masih husnudon, itu persis seperti ada orang Ustaz. Ini ustadznya ini, Pak Yai ini sholat, ya kan? Panjenengan muhibbin, saya juga muhibbin. Pak Yai ini di bajunya Ustadz ada coklatnya. Saya sama sampean muhibbin Ustadz. Husnudon kalau ini coklat. Kira-kira sah nggak Ustadz? Sah kan? Husnudon. Kemudian Ustadz, saya ini muhibbin yang ya husnudon sih boleh, tapi kan diteliti tuh. Masa setiap hari kok kalau sholat kok pakai coklat terus Ustaz. Kemudian saya utek-utek Ustaz. Temblek lincong Ustaz. Coba, ini ada temblek
yang tadinya kita kan husnudon Ustaz. Ya, kita husnudon. Kalau di waktu husnudon masih sah kan Ustaz? Kemudian tak tulit temblek lincung. Lalu saya deketi sama Muhibin ini. Muhibin saya juga Muhibin tapi sudah mantan. Ustaz, temblek lincung Ustaz. Tapi panjenengan malah marah-marah. Panjenengan bilang gini, kamu itu fitnahan, itu fitnah itu. Padahal panjenengan udah tak beri apa itu pencerahan. Kalau duriya Rasul itu sifatnya lah seperti Kanjeng Nabi ya kan. Long baru anake Pak Slamet itu minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain saja malu Ustaz. Loh, ini ada orang yang pekerjaannya minta uang lalu menyandarkan ke baginda Rasul. Halah persis seperti temblek lincung tadi Ustaz. Ini temblek lincung tak dulit baunya busuk. Kemudian panjenengan tak beritahu, malah panjenengan marah-marah Ustaz. Bagaimana ini? Husnudun ba'da wujudi dalil la yasihu Ustaz. Jadi husnudun setelah wujudnya dalil enggak sah. Jadi kalau saya sholat munfarid atau mungkin mengikuti makmum kepada imam lain, maka sholat saya sah Ustaz. Tapi kalau panjenengan masih tetap husnudun dengan tidak mau tahu dengan manuskrip yang ada, tidak mau tahu dengan catatan atau fatwa-fatwa ulama yang ada yang sudah meneliti alasannya ini itu alasannya kakek-kakek kita, nenek-nenek moyang kita, padahal seumpamanya kakek-kakek kita ngerti juga akan tidak mengikuti makmum sama ini Ustaz, karena ada tembelek lincung gitu loh. Jadi mereka Ustaz, Habib-habib itu Ustaz yang masih kita husnudoni, padahal sudah kita bongkar baunya rasanya, kok panjenengan Muhibin masih ikut Ustaz, berarti panjenengan ini tersesat ini Ustaz. Tapi kan saya tidak boleh membenci panjenengan, ya kan? Panjenengan kok nyampe membenci saya, dosa ini Ustaz. Padahal saya ini yang asli fardu kifayah, wajib mengingatkan untuk teman-teman yang masih Muhibin Ustaz. Paham kan Ustaz? Nah ini satu lagi, yang berikutnya ya. Dengan tadi sempat nyebut para leluhur ya. Pada kenyataannya ulama-ulama kita, seperti Mbah Mun misalnya Al-Maghfur lah, kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, itu kan kita tidak menemukan referensi yang menyatakan beliau-beliau itu mengithbat Ba'alawi itu keturunan Nabi. Tapi hari ini beliau-beliau itu sering dipinjam namanya untuk jadi semacam justifikasi pembenaran terhadap nasab Ba'alawi. Padahal beliau-beliau itu tidak pernah kita temukan referensi yang pernyataan beliau atau tulisan beliau yang mengithbat Ba'alawi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan panjenengan ketika ulama-ulama kita, para leluhur kita sering dijadikan sebagai alat pembenaran untuk menyatakan itu Ba'alawi itu benar, buktinya kiai-kiai kita dulu membenarkan, padahal tidak ada pernyataan membenarkan. Bagaimana penjelasan jenengan? Kalau kita pengen ini Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana menanggapi tentang Habib dan sebagainya. Caranya begini Ustaz. Mbah Khalil Bangkalan itu kan mondoknya di Al-Khazini kan dulu itu. Pernah ada di Al-Khazini. Kalau kita mau silaturahim ke Al-Khazini, lalu tanyakan kepada anak cucunya Romo Yai Kiai Haji Al-Khazini. Bagaimana penanggapan mereka? Kemarin saya sudah ke sana Ustaz, saya tanya sampai di mana tentang Romo Yai Al-Khazini dulu. Apa kata anak-anaknya? Beliau mengatakan kakek-kakek kami tidak ada satupun kakek yang mengatakan bahwa Habib itu duriya Rasul. Ini Al-Khazini loh Ustaz. Yang Romo Yai Khalil Bangkalan juga pernah menimba ilmu di sana. Selain tidak ada bukti atau tidak ada manuskrip atau tidak ada pengisbatan dari beliau-beliau. Jadi rujukannya adalah pondok yang pernah dipondoki beliau-beliau, ya kan? Nah, pondok yang dipondoki beliau seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Raden Abdussalam Mujib yang disampaikan ke saya bahwa kakek-kakek beliau, orang tua beliau tidak mengakui bahwa beliau sebagai duriya Rasul. Ini menjadi sebuah pegangan yang kuat untuk semuanya bahwa gurunya Mbah Khalil Bangkalan saja, Romo Yai Khazin ya, itu saja beliau tidak mengakui ya. Nah, bagaimana dengan beliau seumpamanya atau beliau hormat? Loh, yang dihormat beliau itu tidak cuma Habib saja, karena manusianya dihormat. Artinya memang ketika para kiai kita, leluhur kita
guru-guru kita berteman baik dengan para Ba'alwi, bukan berarti mereka membenarkan nasabnya dan mengakui mereka itu keturunan Rasul. Sejauh ini memang para ulama kita berusaha untuk berhusnuzan terhadap orang yang mengaku keturunan Rasul, karena memang belum ada masalah di masa lalu. Dan sampai hari ini kita dapat kepastian bahwasanya tidak ada satupun pernyataan dari para ulama tersebut yang mengitbat nasab Ba'alawi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita ingin sejauh mana panjenengan yakin ya, bihaqil yakinnya tentang Ba'alawi ini memang bukan keturunan Rasul. Kalau dulu-dulu sih saya cinta kepada Rasul masih 50-50 ya. Masih 50%, 50%. Walaupun saya juga sering, saya berhenti tidak datangi Khol Solo itu baru ini. Oh, baru tahun ini? Kemarin itu masih sana dan santri masih saya kerahkan semua. Masih saya kerahkan. Kemarin bawa 8 bis. Jadi tahun lalu. Masya Allah. Sekarang udah berhenti total. Saya berhenti total karena di waktu Romo Yai saya nyuruh saya untuk diskusi, kemudian setelah saya diskusi nyampe sekarang belum ada satupun Habib yang mampu menjawab. Kenapa kok saya nggak mau diskusi sama apa itu muhibbin atau orang-orang pribumi? Sebab saya nggak pengen kontroversi dengan saudara sendiri. Tapi kalau Habib kan jelas Yai. Jadi pertanyaan saya yang nanti cuma ringan Yai. Coba sodorkan nasabnya semisal ya, nasabnya Habib Lutfi semisal, atau Habib Rizik atau Habib Taufik yang jelas-jelas beliau pentolan Habib yang ada di Indonesia. Coba nama ayahnya siapa, nama kakeknya nyampe Rasulullah siapa, hari kelahiran sama hari wafat, lalu bukti kitab atau manuskrip. Udah itu saja. Kalau ada yang bisa menyodorkan itu Ustaz, saat ini juga Ustaz, langsung saya percaya kalau memberikan diri Rasul. Gimana Ba'alawi? Jadi apa itu tidak perlu berat-berat nyampe ini itu tidak perlu. Jadi cukup nama. Jadi Habib Lutfi bin siapa, ya kan, kakeknya siapa, nyampe baginda Rasul, lalu beri catatan, nama lahirnya sekian, nama wafatnya sekian, semuanya diberi semua, lalu rujukannya di mana? Jangankan beliau loh Ustaz, wong sekelas Imam Nawawi yang tidak duriya Rasul, itu saja tercatat Ustaz. Sekelas Ibnu Hajar, sekelas apa itu, sekelas Imam Ghazali, semuanya tercatat. Nyampe Syekh Abdul Qadir Jilani tercatat semua Ustaz. Masa yang jelas-jelas min dzurriyyati Rasul tidak tercatat? Ya enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Masa Al-Faqih Muqaddam tidak tercatat? Ya enggak mungkin. Wong apa itu kalau kita melihat apa itu Habib kalau menceritakan tentang Al-Faqih Muqaddam keislaman gini-gini, kan tentu kalau beliau itu bagian daripada Al-Imam ya kan, sebutannya kalau Al-Imam, Imam Ubaidillah dan sebagainya. Aku yakin mereka juga sekelas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yang beliau juga banyak apa itu diceritakan oleh ulama-ulama. Sementara dari hasil penelitian saya Ustaz, saya meneliti di beberapa kitab Ustaz, di beberapa kitab dari apa itu dari abad ke-3, Satri 3, 4, 5, 6, 7, 8, nyampe 9. Ini 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz, belum senyap semua ini. Tidak saya temukan tentang Faqih Muqaddam. Tentang sejarah itu lah Habib itu loh. Jadi senyap, berhubung senyap Ustadz, sehingga saya menelitinya tidak tentang itu Ustadz, karena meneliti itunya sudah sulit. Saya meneliti dohirnya Ustadz. Kalau benar-benar dirinya Rasul Ustadz, pasti dua akhlak ini ada, dermawan, jiwa memaafkan. Carikan Ustadz, ada Habib yang manggung di panggung, lalu bawa uang satu tumpuk, berbagi uang Ustadz, menyelesaikan masalah-masalah umat. Saya kok belum pernah ya Ustadz, saya belum pernah sowan ke tempatnya Habib, lalu diselesaikan masalah saya, hutang saya diselesaikan, belum pernah Ustadz. Jadi apa itu
Apa manfaatnya mengumpulkan ya Maulidun Nabi, mengumpulkan nyampe jangankan 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi kalau ujung-ujungnya iuran Ustaz. Lebih baik ini kumpul hanya 1, 2, 3, hanya 6 orang Ustaz. Semuanya pembiayaan dari panjenengan semua ya kan. Minuman, makanan semuanya dari panjenengan semua. Ini jauh lebih utama seperti ini Ustaz daripada Maulidun Nabi yang Masya Allah, tapi yang punya hutang masih pusing pulang enggak selesai hutangnya. Padahal Ustaz, ulama-ulama terdahulu Ustaz, setiap duduk bareng sama umat melihat ulama langsung selesai masalahnya. Kenapa? Ulama di saat itu melihat umat yang termenung susah, ditanya, ada apa kok panjenengan susah? Gimana Kiai? Saya punya hutang. Berapa hutangnya? 150 juta. Udah, nanti ke rumah saya ya saya selesaikan. Jangankan seperti itu loh Ustaz. Rasulullah itu loh melihat ada seorang sahabat yang lemes gitu, lalu ditanya, kamu sudah makan? Belum ya Rasulullah. Ayo ke rumah saya. Nyampe di rumah baginda Rasul nggak ada makanan, dibawa lagi. Nggak ada makanan, dibawa lagi. Nggak ada nyampe muter 9 istri nggak punya makanan Ustaz. Pada akhirnya dibawa ke masjid, diumumin, siapa di antara kamu yang mau memberi makan si fulan? Kemudian ada seorang sahabat yang siap memberi makan. Itu pun hanya punya 1 piring makanan Ustaz. Ini Ustaz, ini di apa itu akhlak baginda Rasul ditiru sama anak-anaknya. Sayyidina Hasan juga gitu dulu Ustaz. Sayyidina Husain juga seperti itu. Menyelesaikan permasalahan umat. Nyampe ada cucunya baginda Rasul, kalau nggak salah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu beliau itu nyampe sininya Punukan Ustaz. Beliau itu setiap malam membawa sembako, membawa gandum, dibawa ke rumah-rumah penduduk. Penduduk itu nggak ngerti. Loh, setiap malam mau ada bahan makanan di depan rumahnya itu siapa? Ngertinya itu setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat. Setelah itu nggak ada bahan makanan lagi. Ini durian Rasul Ustaz. Kalau ada orang ngaku-ngaku durian Rasul Ustaz, hanya kesana kemari dari Yaman ke Indonesia hanya untuk mencari followers yang sedikit Ustaz. Di mana letak durian Rasul? Kalau mereka benar-benar durian Rasul Ustaz, aku yakin beliau datang dari Yaman ke Indonesia bawa uang 10 triliun Ustaz. Lalu datang ke tempat para muhibbin. Siapa di antara kamu? Kalau perlu nggak cuma muhibin Ustaz, datang ke tempat mukimat, datang ke sini lah. Mukimat, bantu lalu pesantren ini. bantu pesantren, menyelesaikan hutang, bedah rumah. Orang yang bertengkar sama istrinya didamaikan, paling nggak bertengkarnya karena hutang kan. Ini baru durian Rasul. Tapi kalau datang dari sana tidak bawa uang, pulang bawa uang banyak Ustaz. Seperti itu tunggali banyak Ustaz. Asli itu. Ini kami bukan suudon, bukan, tapi masyarakat awam, orang yang bodoh-bodoh seperti saya masuk akal. Karena memang ulama itu seperti itu. Apalagi nyampe dikatakan banyak ulama berjanji di anu adibai ada kan, wa kana Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu dermawannya manusia. Saking dermawannya baginda Rasul, pernah suatu waktu ketika Rasulullah dimintai orang, diberi, minta lagi, diberi lagi, minta lagi, diberi lagi. Setelah itu Ustaz, ada orang minta lagi. Rasulullah bilang, mohon maaf, aku udah nggak punya uang. Aku punyaku ini saja. Saya punya ini. Silakan kalau kamu pengen jual. Setelah itu orang ini mengambil untuk dijual. Nyampe ditegur sama sahabat lain, kamu itu bualul loh, kamu itu gimana toh? Kamu kan ngerti toh Rasulullah itu orang dermawan. Loh, kamu ditawarin gitu kok mau menerima? Ini Rasulullah Ustaz. Aku yakin Habaib, kalau benar Habib itu min dzurriyyati Rasul. Seperti itu. Seperti itu. Bukan kebalikannya sekarang. Fil abna. Kalau ada seekor kucing, lalu besarnya kok jadi harimau, berarti nggak kucing Ustaz. Pasti harimau. Kalau ada seekor kucing ngaku-ngaku harimau Ustaz, aku harimau, tapi besar-besarnya kok nggak harimau Ustaz, kok meong-meong Ustaz. Ini kucing apa harimau Ustaz? Kucing. Ini masyarakat awam akan percaya. Paham Ustaz? Belum lagi Kiai arogansi mereka ya. Rata-rata kan mereka mereman dan kemudian muhibinnya juga yang akhirnya dibenturkan sesama kita. Iya. Ini yang dan
betul-betul tidak punya rasa kasih sayang Iya. dengan umat Kanjeng Nabi. Iya. Makanya tadi Ustaz syaratnya Ustaz. Raufun, Rohimun, dermawan, pemaaf. Betul. Kalau mereka tidak pemaaf, dikatakan ABC kemudian melakukan pembelaan, bahkan mencari teman, apalagi nyampe asa golokmu, asa pedangmu, siapkan celuritmu. Di mana Ustaz? Rohimnya di mana? Karena rohim ini adalah bagian daripada namanya baginda Rasul. Rasulullah itu kan punya nama di antara rohim. Jiwa sayangnya kepada umat itu luar biasa. Nyampe-nyampe Ustaz, di waktu baginda Rasul hampir wafat, malaikat Israel pengen mencabut nyawanya. Itu di waktu malaikat Israel menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, apa permintaanmu? Apa kata Rasul? Ummati. Jadi umat, yang dipikirkan umat. Lah ini yang dipikirkan enggak umat Ustaz. Isi perut Ustaz. Golongan Ustaz. Di mana? Kalau memang benar-benar duriya Rasul, aku yakin. Makanya Ustaz, ini semakin ke sana dekat dengan yaumil kiamat, semakin hilang sirna. Orang semakin nggak percaya karena masyarakat kita ini semakin cerdas. Dan mereka itu sudah tidak seperti zaman-zaman dulu yang hanya tendensi pada husnudon. Apalagi sekarang Ustaz saya sekarang sudah jarang banget menerangkan seperti ini Ustaz, karena banyak muhibin dadakan, muhibin muda, muhibin anyaran, bahkan kiai-kiai yang tadinya muhibin banyak Ustaz yang sudah balik haluan. Sudah sadar gitu. Sudah disadarkan. Jadi saya sudah ringan banget Ustaz. Sudah ringan banget. Bahkan saya tuh pada awalnya sebelum ada kajian Kiai Imad, yakin mereka itu bukan zuriat Nabi. Ya karena lihat zahirnya tadi. Iya. Ketika kita coba menasihati Bahar Smith, karena kita nasihati karena tidak ada sesama Habib yang mau menasihati Bahar Smith dengan arogansinya. Tiba-tiba mereka bikin konten langsung memponis saya. Mereka manggil saya itu bukan lagi Suparman, si Supaan. Si Supa ini ada 3 kemungkinan katanya. 1, orang munafik. 2, anak hasil zina. Atau ibunya digauli oleh bapaknya dalam keadaan haid. Di situ saya yakin betul mereka bukan zuriat Nabi. Dan itu sering dipopulerkan dan ada di banyak konten mereka memponis saya begitu. Mengapa saya yakin betul bukan zuriat Nabi? Lah, ibu saya itu kan Bu Nyai. Yang puluhan tahun ngajar santrinya nggak dibayar. Gratis gitu. Kok tega-teganya mereka nyebut ibu saya itu berzina dan menghasilkan anak saya. Lalu kemudian tega-teganya ibu saya itu digauli bapak saya dalam keadaan haid. Nah disitulah saya yakin, karena kalau zuriat Nabi tidak mungkin berani mengatakan kata sekotor itu. Apalagi dia nggak tahu siapa ibu saya. Itu kalau dalam fikih namanya qadzaf. Nah, qadzaf betul. Haram. Dan itu harus dianu itu. Dan mereka tuh biasa begitu. Dan kita lihat di komentar di akun media sosial kita, Facebook misalnya, atau di TikTok atau di YouTube saya itu, semua komentar dari Ba'alawi, Habib-Habib dan Muhibbin itu kan kasar semua. Tidak ada yang mencerahkan. Jadi penghinaan, ngomongin fisik kita, ngomongin hidung kita, ngomongin leher. Itu sudah mengindikasikan mereka tidak ada betul-betul jiwa belas kasihan, kasih sayang kepada umat Kanjeng Nabi. Pokoknya yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia semuanya. Ini juga sifat ini, wabil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau mereka melakukan pembelaan ya kan, saya juga sanatnya itu masya Allah loh Ustaz. Saya jelek-jelek gini, jelek-jelek mohon maaf. Saya jelek-jelek gini itu, saya juga keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Itu di waktu saya nggak ada orang-orang yang ini itu sama saya Ustaz. Saya tidak diakui keturunan Nabi Adam juga nggak masalah Ustaz. Jadi seumpamanya beliau benar-benar mendiriati Rasul Ustaz, pasti jiwa pemaafnya tinggi Ustaz. Tinggi, dan fokus dia itu ke umat, kemaslahatan umat, lebih-lebih mendekati kepada mukimat, mendekati mukimat. Karena pada dasarnya Ustaz, orang itu kalau pengen berdamai, pengen menguasai, harus dekat sama musuh. Kalau masalah dijelekin Ustaz, tidak cuma mereka saja kan, kita ini juga dijelekin kan? Tapi kita kan mau maafkan
Parman juga kan. Coba seumpamanya Ustadz Parman ini jiwanya jiwa seperti mereka, aku yakin melaporkan. Bahkan panjenengan akan mendanai seorang pengacara dan menjebloskan ke penjara. Akhirnya kan panjenengan enggak kan memaafkan. Iya, banyak sekali yang sudah ngarahnya ke fitnah buat kita. Ketika saya berpikir bisa atensi ke Polda. Ini akunnya, ini yang menghinanya, dan ini sudah fitnah gitu, sebagainya. Itu yang kita atensi, ditangkap. Cuman di situ kita berpikir panjang, apalah gunanya? Benar. Apalah manfaatnya memenjarakan orang, kan begitu. Sedangkan ini kan pemikiran, bukan, dan tentunya kan itu delik aduan. Dia masuk penjara gara-gara kita, bukan pidana murni. Kecuali dia yang betul-betul melakukan pidana murni, misalnya. Kadang-kadang begitu, kita merasa malah kasihan kan. Ujung-ujungnya kalau dia minta damainya juga. Udah capek kita penyidikan di Polda. Ini jiwa anak bangsa, jiwa putra-putri Nusantara yang niru kakek-kakek moyang kita, ya kan. Jiwa pemaafnya tinggi. Londo aja dimaafin. Londo saja dimaafin. Yang jelas-jelas Alawi Habib dulu itu membantu Belanda untuk mengedilkan ke pemerintahan VOC, itu saja dimaafin kita kok. Bahkan di waktu pengen dideportasi kan, Mbah Hasyim Asy'ari saja melarang untuk memulangkan mereka. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari juga merangkul nak menowo mereka bisa diajak untuk berjuang. Tapi kalau sudah seperti ini Ustadz, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena Masya Allah loh Ustadz, ini kejahatan spiritual. Biasa saya kejahatan karena menyandarkan silsilah ke baginda Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, pikirannya, gerak hatinya, lu kok gak podo karo Kanjeng Nabi? Kan kasihan, menyandarkan ke Rasulullah itu siapa yang terima Ustadz? Ada orang akhlaknya seperti itu, menyandarkan ke baginda Rasul, siapa gitu? Walaupun Abu Jahal itu pamannya baginda Rasul, kita saja tidak terima semua Abu Jahal yang kelakuannya seperti itu. Ini yang jelas-jelas silsilahnya nyambung Ustaz. Abu Jahal, Abu Lahab, binnya itu Abdul Muthalib, Abdul Muthalib eyangnya, kakeknya baginda Rasul. Itu saja kita itu jiwa kita ini masih jiwa yang luar biasa. Jadi Masya Allah gitu ya, ini semoga saja menjadi pencerahan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya lah. Jadi kalau Habib itu pengen diakui sebagai dulia Rasul, yang asli bukannya menyebar kebencian, melakukan permusuhan dan sebagainya, itu enggak selesai itu. Bukan persekusi, ngajak perang. Justru yang paling tepat, coba lakukan dua perkara Ustaz. Kalau Habib di Indonesia ini pengen ngaku sebagai dulia Rasul, lakukan dua perkara: dermawan kepada umat, memaafkan semua kesalahan umat, ya kan? Dengan cara bagaimana? Mukimat atau mantan-mantan mukibin dirangkul semua, diberi modal semua, diselesaikan masalahnya semua, insya Allah Ustaz akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kalimat sebelumnya kan azizun alaihi ma'anittum, betul-betul empati Nabi itu dengan penderitaan umat ini. Lah mereka boro-boro malah yang dipikir tuh gimana umat nyumbang kan. Datang ke kiai ente kaya gara-gara kakek aneh gitu kan, malah iri sama kiai-kiai yang kaya. Yang kaya didawir, yang miskin juga diperas, dimanfaatkan. Dan ini memang rata-rata kiai di Lampung itu begitu. Makanya kalangan kiai pesantren lebih cepat tersadarkan, karena memang sudah jadi korban pendawiran. Masang-masang CCTV di pondok itu bukan untuk ngintip maling atau ngintip ngeker santri yang nakal. Habib nyeker Habib buat nyeker Habib, jadi ketakutan. Jadi sampai poro yai, poro gus itu mending nyumput. Jadi mereka bisa berjam-jam tidak pulang, duduk tendalami Mbah Yai itu, kakinya naik-naik ke kursi sebagainya, ngerokok kelepas-kelepas, kan kelihatan di sorot CCTV. Ustadz itu kan hanya oknum Ustadz, masih ada Habib-Habib yang luar biasa seperti Habib ini. Habib yang kelihatannya luar biasa Ustadz, dawirnya juga
juga luar biasa. Membuat maulid arba'in, membuat maulidun Nabi 40 hari. Untuk apa Ustaz? Fulus Ustaz, fulus. Kalau memang benar-benar duriya Rasul, duriya Rasul, mesti jiwanya seperti saya Ustaz. Didatangkan pengajian, nggak bisa roi nggak apa-apa. Dan bagi-bagi uang Ustaz. Ini saya yang jelas-jelas cucunya Nabiullah Adam saja, saya nggak pernah ngaku-ngaku. Dan silsilah di rumah saya nggak ada Ustaz. Iya, makanya kalau dikatakan itu hanya oknum, lu oknum mau rombongan rata-rata. Problem yang ada di Sumatera ya seperti itu, yang ada di Jawa seperti itu, di Kalimantan seperti itu, berarti kan nggak bisa dikatakan oknum lagi Ustaz. Kecuali kalau apa itu somamanya dikatakan gini, Ustadz, kalau hanya minta-minta kan tidak cuma Habib saja Ustadz. Anggap saja orang pribumi ada yang minta-minta, tapi kan tidak membawa nama kebesaran Rasulullah, tidak ngaku cucu Nabi, enggak ngaku cucu baginda Rasul. Silakan anda para Habib-Habib yang minta-minta dengan syarat jangan ngaku cucu Nabi, enggak masalah, silakanlah itu di apa itu di tempat makom-makom atau mungkin di Bang Ijo silakan. Tapi kalau membawa nama kebesaran baginda Rasul, lah ini makanya Ustaz, Rasulullah pernah ada Ustaz, la fadla lil arabiyyi 'alal ajam. Tidak ada keutamaan orang Arab mengalahkan orang ajam. Wala lil ajami 'alal arabi. Orang ajam juga tidak bisa mengalahkan mereka, illa bitaqwa. Takwa Ustaz, saya buka-buka di Al-Qur'an. Makna daripada takwa yang jarang disampaikan oleh para kiai. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan pada orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang mendermawakan hartanya di saat kaya dan fakir Ustaz. Jadi inilah takwa yang menjadikan mulia seseorang. Aku yakin inna akramakum indallah Rasulullah. Jadi orang yang paling mulia di dunia ini adalah Rasulullah Ustaz. Kalau Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia, pasti Rasulullah dermawan. Dan anak cucunya Ustaz, kalau mereka adalah umat yang paling mulia, pasti dermawan. Sehingga kalau Habib-Habib mengadakan maulidun Nabi, semestinya Habib-Habib itu mendanai maulidun Nabi dan nyah-nyoh, bagi-bagi uang, bagi-bagi kambing, bagi-bagi sapi. Itu baru duriyah Rasul Ustaz. Kalau ada seperti itu Ustaz, jangankan Habib Ustaz, seumpama ada Selamet Joko Bambang seperti itu Ustaz, tak cium tangannya Ustaz. Iya, tak cium tangannya. Loh, umat ini Ustaz, coba tuh, anggap saja ya, saya kiai, ini kiai, Ustaz Farman juga kiai, ya kan, kiai. Sama-sama kiai, tapi ini ada kiai yang nggak begitu alim. Saya alim, lulusan saya itu nyampe di planet Pluto. Panjenengan lulusannya dari Al Azhar. Beliau mondok di kiai kampung hanya ahli Batak, tapi dermawannya luar biasa. Nyanyok kepada umat luar biasa. Berapa banyak fuqara masakin dibuatkan rumah. Kira-kira yang mulia siapa tidak? Beliau. Ini bukti bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum ini adalah orang yang paling dermawan. Walaupun panjenengan ahli sholat, saya ahli puasa, beliau sholatnya ya fardu tok, posone ya Ramadan tok, tapi dermawannya luar biasa. Aku yakin beliau lah yang paling mulia. Makna daripada takwa adalah dermawan. Orang yang paling mulia adalah orang yang ahli takwa, artinya orang yang paling dermawan. Tentu orang yang paling dermawan adalah Rasulullah dan dzurriyyahnya. Dan ciri-ciri Rasulullah dan dzurriyyahnya merahasiakan nasab. Apalagi Rasulullah ini orang Quraisy, diusir sama kafir Quraisy, pindah ke Madinah. Di Madinah terjadi perang Karbala, bubar, pergi kemana-mana. Tidak punya al Ustaz. Tidak punya bangsa, tidak punya al itu. Kemudian ada orang yang ngaku dzurriyyah Rasul, As-Segaf, Al-Jufri, Al-Hamid, Al-Idrus dan lain sebagainya ya. Ini jangan-jangan orang Yaman ini Ustaz. Jangan-jangan orang Yaman. Dan karakter mereka Ustaz pasti seperti orang Yaman. Loh, karakter orang Yaman Ustaz diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhanmu tentang ashabul fil? Siapa ashabul fil? Abraha Ustaz. Abraha dan ribuan pasukan dari Yaman, yaitu memalsukan Ka'bah Ustaz. Memalsukan Ka'bah. Lalu mereka datang ke
ke apa itu ke wilayah Arab Saudi, perbatasan Arab Saudi dan Yaman Ustaz. Sebelum Abraha melakukan penghancuran Ka'bah, mereka melakukan perampokan besar-besaran Ustaz. Di antara yang dirampok adalah Ustaz Abdul Muthalib. Jadi orang Yaman ini udah benci dengan Dzurriyyah Rasul udah lama. Justru mereka itu Ustaz yang asli, mereka membenci pribumi, yang asli membenci Dzurriyyah Rasul. Dan dari dulu Ustaz, lagi pula Ustaz, mereka kenapa kok nyampe apa itu pengen menghancurkan Ka'bah? Sebab Abraha dan kawan-kawan mengklaim kalau Makkah adalah wilayah Tihamah. Sudah dari dulu itu. Jadi apa itu Makkah itu diklaim kalau itu wilayah Tihamah, sehingga mereka mau menguasai juga, pengen membumi hanguskan Ka'bah, dan mereka membuat pemalsuan Ka'bah. Jadi seumpamanya Ba'alawi memalsukan silsilah, memalsukan makam, memalsukan pengakuan dan sebagainya. Memang sudah tradisinya orang Yaman gitu ya. Bahkan sudah ada makam Nabi Hud ya, yang dianggap makam Nabi Hud yang sudah ditawapi di siapa yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan Ustaz? Burung ababil. Burung ababil itu kena coro zaman Wali Songo Ustaz, namanya burung Raja Wali. Raja itu adalah Sayyidina Husain. Wali itu adalah Sayyidina Raja itu adalah Sayyidina Hasan. Wali itu adalah Sayyidina Husain. Kenapa kok gitu? Sebab keturunannya baginda Rasul Ustaz kan tidak terdeteksi Ustaz, karena merahasiakan. Yang lewat Sayyidina Husain Ustaz rata-rata menjadi raja, menjadi pejabat. Menjadi pejabat. Sedangkan keturunan Rasulullah yang lewat Sayyidina Hasan Ustaz rata-rata jadi ulama Ustaz. Tapi tidak terdeteksi. Makanya ada burung Raja Wali. Rajanya Sayyidina Husain, walinya Sayyidina Hasan. Di Indonesia Ustaz, istilah semacam itu terlalu monopoli. Terlalu monopoli diganti dengan burung Garuda. Jadi rungkatnya Ba'alawi yang memalsukan nasab, yang merungkatkan bukan orang Arab Saudi, bukan orang Irak, orang Iran, bukan orang Mesir, tapi adalah burung Garuda yang ada di Indonesia. Lambangnya adalah Garuda. Garuda ini penjelmaan burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah burung ababil. Karena itu burung itu misterius Ustaz. Itu burung-burung misterius itu. Dan karakter orang Indonesia ini, masya Allah, alladzi barokna haulahu, yang diberi berkah sekitarnya ini kan orang-orang Indonesia ini. Baksonya nyantai mawar. Niki Kiai Wahono, pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Buldan, bendahara STI Lampung. Insyaallah Ustaz. Dia tadi batur di awal, menghadirkan Yai Muharrar, tinggal telepon aja, nggak usah repot. Nggak usah ke sana, nggak usah ke sana, telepon aja, saya akan hadir, tidak perlu bisa roy. Dan kalau pengajian, saya bagi-bagi uang.